di mana saja dan kapan saja kita diperintahkan oleh beliau, janganlah kalian duduk. Lakukanlah sholat 2 rakaat yang disebut sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, kita ingatkan kembali supaya mendapat keuntungan. Nabi bilang, kalau kita ada berada di masjid, jangan lupa niat iktikaf. Ya, iktikaf kita diam berada di masjid, kita bertasbih, bertahmid, dan kita lakukan kebaikan-kebaikan, itu akan mendapat keuntungan. Maka bapak yang baru masuk, yang belum meniat iktikaf, ayo bareng-bareng kita niat. Ya, dengan bahasa kita, aku niat iktikaf selama berada di masjid, sunnah karena Allah. Tidak berat saudara, tapi ada faedahnya, ada pahalanya. Hadirin saudara-saudara, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ada juga hadis dari Abdullah bin Zubair annahu kana yaqul dubura kulli salatin hina yusallim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi mengajarkan, berkata beliau, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallah salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasina wa qala tamamal mi'ah. Ditambahkan dengan kalimat tambahan sampai 100, kemudian dilanjutkan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu dibaca oleh seseorang, dilakukan atas perintah dan ajaran beliau, apa yang didapati oleh kita? Ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr, rawahu Muslim. Bagaimana kata Nabi? Beliau mengajarkan kita, kalau habis salam, ada ayat lah, hadis lain, lakukan ucapan kalimat permohonan ampun, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim 3 kali. Nabi ajarkan. Kemudian hadis ini kata Nabi, barang siapa yang membaca tasbih kepada Allah fi duburi kulli sholatin, setelah selesai melakukan sholat. Jadi kita habis salam-salam, assalamualaikum, ke kanan, ke kiri, selesai. Nabi ajarkan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian kata Nabi, setelah itu membaca macam-macam doa-doa, sampai ada Muaz, seorang sahabat, diajarkan oleh Nabi. Bagaimana kata Nabi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi. Kata si Muaz, sesungguhnya Nabi memegang tanganku. Wa qala, kata Nabi, usika ya Muaz, aku berwasiat kepadamu. Atau dikatakan, aku ajarkan kalian ya Muaz. Apa kata Nabi? La tada'anna fi duburi kulli sholatin. Dan jangan kau tinggalkan, jangan kau lupakan setelah sholat membaca doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, rawahu Abu Dawud.
Tuh, jadi Nabi megang tangan Muaz sahabatnya. Aku berwasiat kepadamu ya Muaz, setelah sholat jangan lupa, jangan kau tinggalkan membaca doa Allahumma inni ala zikrika wa husni ibadatik. Apa artinya itu? Allahumma inni, ya Allah wahai Tuhanku, berilah aku pertolongan. Jadi ini berilah pertolongan agar dapat kami senantiasa berzikir. Jadi minta pertolongan, berdoa kepada Nabi. Ya, disuruh kita minta, ya Allah berikanlah, tolonglah aku selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan terima kasih kepadamu. Wa husni ibadatik, memperbaiki ibadah kepadamu. Ini Nabi ajarkan kepada seorang sahabatnya. Maka saudara-saudara, hadis yang pertama tadi kata Nabi, man sabbaha, barang siapa yang membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, berapa banyak kata Nabi? Salasan wa salasina, 33. Ya, jadi wa hamidallah salasan wa salasina, 33 juga. Ya, apalagi kelanjutannya kata Nabi, wa kabbaro, dan takbir Allahu Akbar 33. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian disuruh sempurnakan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu dibaca oleh kita setelah sholat, apa yang didapati oleh kita? Kata Nabi, ghufirat khotoyahu, kalian engkau akan dihapus, dimaafkan, dihabiskan dosa-dosa kalian. Kata Nabi, wa in kanat mislu zabadil bahr, jikalau atas dikata apa itu dosa kamu memenuhi sebanyak busi yang ada di lautan, diampuni. Jadi makanya kita, mari kita sadari betul-betul hidup kita 24 jam. Malam 12 jam, siang 12 jam. Pertanyaan kita sekarang, ingat sama Allah kapan? Mana banyak kan kita ngobrol, ya, bercanda, bekerja, sama ingat kepada Allah. Nah, kita harus sadari itu semua. Nabi mengajarkan, habis sholat ente jangan buru-buru, Allahumma lantas jalan. Jangan khawatir, rezeki Allah udah atur, Allah persiapkan. Nah, ini harus kita biasakan. Ya, di samping kita sholat, memang jujur ajalah kita, kehusuan kita 100% kita tidak miliki. Lagi awal Allahu Akbar kita ingat Engkau yang Maha Besar. Baca Fatihah barangkali kita iringi dengan makna-makna arti dari ayat tersebut, supaya menambah kehusuan. Setelah kita mendengarkan surah yang dibaca oleh imam kita, mulai waswisu, ya, setan memasuki hati kita. Ingat apa aja, ingat kerjaan, ingat mau nagih, ya kan gitu. Nah, maka di dalam sholat itu, selesai sholat, Nabi mengajarkan istighfarlah, minta ampun kepada Allah, bahwa kita sholat ini tidak 100% khusyuk, konsentrasi hati kita. Saya jujur, kalau saya jadi imam belum 100% Pak. Ada aja yang datang, ya, yang nggak pernah kita ingat sebelum sholat, di dalam sholat ada. Maka Nabi ngajarkan tuh,
Astaghfirullahalazim. Ingat hati kita, ya Allah. Barangkali saya berwudu kurang sempurna. Maafin ya Allah. Astaghfirullahalazim. Mungkin baju saya ya kotor, kena teh cecek, saya tidak tahu ya Allah. Astaghfirullahalazim ya Allah. Mungkin ya kalimat yang kita baca, menurut Engkau ya Allah kurang sempurna tauhidnya apa? Ya semuanya. Ini kita yang perlu itu hati-hati. Nah di dalam sholat itu Nabi ajarkan, maka mulai sekarang kita ya jangan terburu-buru baca tasbih. Kadang-kadang imam ini mengajarkan kepada kita supaya kita ngikut. Apa kata imam? Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuma 10 kali. Ya. Kadang-kadang kita ogah, terburu-buru. Nah kalau kita sekarang masuk masjid, sholat paling lama 10 menit, ya ditambahin zikir, tambahin tasbih dan segala yang lain, paling mantap ya 20 menit. 20 menit kali 5 kali sholat berapa? Cuma 100 detik. Ya. Sedangkan waktu-waktu yang kita lakukan di luar 100 detik itu ngobrol, lihat HP, ya. Nah, itu gangguan semua. Ini kadang kita udah masuk masjid, HP masih dibaca aja. Kalau baca Quran sih bagus HP-nya. Ini lihat gambar-gambar yang demikian. Jadi upayakan kalau sudah kita masuk masjid, ayo konsentrasi kita, fokus kita kepada Allah. Mungkin di situ kita menunggu imam sholat, kita tasbih, kita istighfar, kita segala-galanya. Supaya apa? Kita mendapat keuntungan. Inilah saudara-saudara, setiap zuhur ya habis azan, saya berupaya untuk membacakan hadis-hadis walaupun 1 kali. Ya, maka oleh karena itu yang dengar kita 2 hadis ini, yang pertama tasbih, jadi entar habis sholat jangan keburu angkat pantat, bacalah, mintalah, berdoalah. Karena Nabi pun mengajarkan kepada siapa? Sahabatnya Muaz, jangan lupa Muaz habis sholat baca itu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa husni ibadatik. Dikit insya Allah, yang penting istiqomah. Tuh, inilah yang saya ajak pada jamaah yang selalu sholat di sini. Dan kedua, saya kepengen masuk di dalam masjid kita ini bapak-bapak yang melakukan sholat, ya, supaya cinta kita kepada Allah melebihi daripada cinta ke manusia. Ya, apa yang saya ajak itu, ayo bapak yang dari Paru, yang dari Ciputat, yang dari Depok datang ke Jakarta mau bekerja, ya cobalah ngomong sama istri, Bu, tolong ambilkan baju 1. Saya mau masukkan ke box motor saya. Untuk apa sih Pak? Ntar kalau saya masuk masjid, saya mau sholat dengan pakaian yang cakep. Betul nggak? Nah kita ini belum banyak merasakan hati kita mencintai Allah melebihi mencintai yang lain. Belum ada itu. Bahkan kita mencintai manusia kadang-kadang lebih banyak dibandingkan cinta sama Allah. Itulah yang agak kurang kita sebagai orang yang beriman. Ya, nyatanya kalau orang Kristen, orang lain-lain itu rapinya bukan main. Yang kedua juga saya imbau, ya kalau sholat janganlah pakai pakaian yang ada gambar di belakang. Kadang-kadang ada gambar wayang, ya. Apalagi ntar besok nih mau pilihan ya presiden, ada gambar Pak Anies yang ganteng, ya. Kenal Pak Anies ya? Yang orangnya akhlaknya bagus, ilmunya ada, politiknya bagus. Kan kenal Pak Anies kan? Ntar ada gambarnya si Ganjar, ya. Ada gambar Prabowo.
itu di belakang. Tulisan pilihlah aku. Yang belakang bilang brengsek. Hah? Kita baca itu. Nah itu akan menghilangkan keusuhan kita. Makanya bagusnya kita kemari ke masjid ambil baju yang cakep. Kata Allah. Apa bunyi dalilnya? Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak Adam, ambil pakaianmu yang cakep. Bukan yang mahal, yang cakep. Di antara pakaian kita. Ya, bila Anda masuk masjid. Masuk masjid ngapain? Ya sholat. Itu kan. Ya mari kita mulai dari sekarang. Jangan lupa tuh. Besok kalau ntar udah pulang, mau berangkat ke Jakarta lagi, bawalah pakaian. Sekarang pakai kaos aja boleh gak? Ya boleh. Kurang pantas. Iya kan? Saya mau tanya, kalau Bapak pakai kaos masuk istana, kira-kira penjaga istana kasih nggak kita? Ya? Saya nggak usah jawab sendiri. Pasti ditolak. Pakai sandal jepit aja ditolak. Harus rapi. Ini apalagi Allah yang ngasih makan, yang kasih kesehatan, yang hidupkan kita, dikasih rezeki buat beli motor, beli mobil, beli rumah. Siapa itu? Allah. Itu semua perhiasan saja. Tuh, saudara, kata Allah, al-mal wal banun zinatun lil hayati dunya. Harta kita miliki, anak kita pinter, anak kita cakep, orang pinter, berhasil, itu hanya sekedar perhiasan. Anak siapa tuh? Oh, dia orang kaya. Rumahnya mahal, mobilnya mahal, perhiasan doang. Nyatanya kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada sepotong pun yang kita bawa ke kuburan. Mudah-mudahan kita ingetin diri kita bersama-sama, terutama pakaian. Ya, jadi kalau kita besok mau ke Jakarta, minta sama istri pakaian yang cakep karena saya mau berhubungan kepada Allah, berdialog kepada Allah. Saya malu kalau berpakaian yang jelek. Hah? Kita pesta aja, nggak mau pakai kaos yang jelek. Ingat, apalagi baju yang sudah bau tengik ya, habis ngojek kita nggak mau, malu kita. Tapi Allah harus kita lebihi daripada manusia. Tutuplah dengan suratul Fatihah. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kekuatan dalam hidup kita. Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, tetapi tidak menyusahkan hidup. Yang kedua, Allah ampuni kita. Ya, bila Allah mau ambil roh kita, mudah-mudahan mati kita dalam husnul khatimah. Yang kedua, kita minta buat orang tua kita supaya Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya taman surga. Allah jauhkan dia dari api neraka. Tidak cukup dengan orang tua saja dan ibu kakek nenek kita, mertua kita, tetapi barangkali itu sahabat kita, orang yang pernah sholat di sini, mereka sudah meninggal, kita doakan. Mudah-mudahan mereka semua diterima amal ibadahnya. Tidak cukup itu aja, dan kita berdoa bersama. Mudah-mudahan diberkati kita semua. Orang-orang yang menaruh uang zuhur, asar, 5.000 rupiah, 2.000 rupiah, mudah-mudahan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan kurang, Pak, kita berimpak 2.000 rupiah ya. Semua itu hanya hakikat zahirnya aja, hilang duit kita 2.000, hakikatnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hazin niyah wa tilkan niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.